Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau merasa hatimu seakan terhijab? Ada sesuatu yang menutup, ada tabir yang membuatmu jauh dari kedamaian sejati. Padahal di balik semua itu, ada sebuah rahasia yang mampu menyingkap kegelapan batinmu dengan cahaya yang begitu terang. Hari ini, kita akan memasuki sebuah perjalanan. Bukan perjalanan biasa, melainkan perjalanan menembus lapisan terdalam hatimu. Sebuah rahasia zikir yang jika engkau resapi, akan membuka tabir yang selama ini mengekang jiwa. Namun sebelum kita mulai menyingkap rahasia agung ini, saya ingin engkau ikut serta dalam perjalanan ini dengan penuh kesadaran. Tekan tombol like agar hatimu semakin terikat pada cahaya zikir ini, dan tinggalkan komentar tentang apa yang engkau rasakan saat mendengar setiap kata yang akan terungkap. Karena bisa jadi pengalamanmu akan menjadi cahaya bagi saudara-saudaramu yang juga sedang mencari jalan. Maka siapkan hatimu, buka telingamu, dan biarkan setiap kalimat yang engkau dengar menjadi kunci untuk menyingkap tabir rahasia yang selama ini menutup nurani. Bab 1. Bisikan gaib dalam sunyi. Ada saat di mana manusia merasa bahwa dunia ini begitu bising, namun di balik kebisingan itu, tersimpan sebuah sunyi yang lebih nyaring daripada segala suara. Sunyi itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia bukan sekadar diam, melainkan ruang yang seakan menatap balik kepadamu. Dalam kesunyian yang mendalam, engkau akan merasakan ada sesuatu yang tidak kasat mata. Seakan ada tirai halus yang memisahkan antara dirimu dengan sebuah rahasia besar. Dan di balik tirai itu, ada sebuah kunci yang bisa membuka pintu batinmu. Kunci itu tidak berbentuk emas atau perhiasan, melainkan hanya satu kalimat sederhana, sebuah zikir yang mampu mengguncang jagat hatimu. Bayangkan dirimu duduk sendirian di tengah malam. Lampu padam, udara dingin menyelimuti, dan dunia seakan berhenti berputar. Pada momen itu, engkau tidak lagi mendengar suara orang, tidak lagi terikat dengan hiruk-pikuk dunia. Yang ada hanyalah dirimu dan keheningan yang menusuk. Namun tiba-tiba dalam hening itu ada sesuatu yang bergetar. Sebuah gema tak terlihat seakan berasal dari kedalaman jiwamu sendiri. Gema itu bukan suara manusia, bukan pula desiran angin, melainkan bisikan yang mengajakmu untuk menyebut namanya. Zikir itu, ketika keluar dari bibirmu dengan penuh kesadaran, akan terasa seperti pintu yang terbuka di dalam dadamu. Awalnya samar, seperti cahaya redup yang mengintip dari celah kecil. Tapi semakin engkau mengulanginya, cahaya itu membesar, menembus gelap yang selama ini menutup hatimu. Inilah titik pertama di mana tabir itu mulai retak. Tidak banyak orang yang berani masuk ke dalamnya, sebab jalan ini penuh misteri. Namun bagi mereka yang berani, mereka akan menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ada orang yang mengira bahwa zikir hanyalah lantunan kata, sekadar pengulangan tanpa makna. Namun di balik pengulangan itu tersembunyi rahasia besar. Setiap kata adalah ketukan di pintu gaib. Setiap lafaz adalah panggilan yang menggemakan sesuatu di alam yang lebih tinggi. Dan saat pintu itu sedikit saja terbuka, engkau akan melihat kilasan cahaya yang membuat hatimu bergetar, membuat matamu basah tanpa alasan. Inilah rahasia yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh orang yang hanya hidup di permukaan. Dan pada akhirnya, ketika engkau benar-benar larut dalam zikir itu, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa dunia. Ada rasa dibebaskan dari jerat yang mengikatmu selama ini, ada getaran yang menembus hingga ke tulang. Saat itulah engkau akan tahu bahwa selama ini tabir hatimu tidak terkunci oleh Tuhan, melainkan oleh dirimu sendiri. Dan zikir ini adalah kunci yang mampu membebaskanmu dari segala tirai yang menutup jalanmu menuju cahayanya. Bab 2. Cahaya yang menyingkap rahasia. Ketika engkau mulai menyelam lebih dalam ke dalam zikir itu, sesuatu yang tak terlihat mulai terbit dari dalam dirimu. Bukan cahaya matahari, bukan cahaya lampu, melainkan sebuah cahaya yang keluar dari rahasia terdalam hatimu. Cahaya itu begitu lembut, tetapi juga begitu kuat. Ia tidak menyilaukan, namun mampu menyingkap kegelapan yang selama ini membutakanmu. Dan di momen itulah, engkau mulai menyadari bahwa tabir yang selama ini engkau kira tak tergoyahkan, perlahan-lahan mulai terkoyak.
Cahaya itu tidak datang dengan tiba-tiba. Ia merambat, menjalar, seperti sinar rembulan yang menembus celah-celah awan di malam gelap. Ia menyusup ke dalam ingatanmu, menyingkap kembali luka-luka lama yang engkau simpan rapat-rapat. Engkau akan teringat pada dosa, pada kesalahan, pada penyesalan yang dulu ingin engkau lupakan. Namun anehnya, alih-alih membuatmu terpuruk, cahaya itu justru menenangkan. Ia berkata pelan seakan membisikkan bahwa semua yang terjadi hanyalah jalan yang menuntunmu pada titik ini, pada zikir ini. Bayangkan sebuah cahaya yang mampu membalikkan arah pandanganmu. Jika sebelumnya engkau hanya melihat dunia sebagai kumpulan benda, suara dan peristiwa, maka sekarang engkau melihat sesuatu yang lain. Engkau menyadari bahwa di balik setiap detik kehidupan ada rahasia yang selama ini tersembunyi. Zikir itu membuat hatimu menjadi mata kedua, yang bisa menembus hal-hal yang tidak bisa disentuh oleh logika semata. Seakan-akan engkau baru pertama kali benar-benar hidup. Para kekasih Allah berkata bahwa cahaya zikir adalah cahaya yang paling murni karena ia tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam dirimu yang tersambung dengannya. Setiap kali engkau menyebut namanya, sebuah percikan menyala di dalam jantungmu. Percikan itu semakin lama semakin besar, hingga akhirnya menjadi api yang membakar segala kegelapan. Dan dari api itu, lahirlah cahaya yang menyingkap semua ilusi dunia. Inilah sebab mengapa orang yang berzikir dengan sungguh-sungguh akan melihat apa yang tidak dilihat manusia biasa. Dan saat cahaya itu benar-benar menyelimuti hatimu, engkau akan tahu bahwa rahasia terbesar bukanlah dunia di luar sana, melainkan dunia di dalam dirimu sendiri. Zikir ini tidak hanya membawamu kepada Allah, tetapi juga membawamu untuk mengenali siapa sebenarnya dirimu. Karena hanya dengan mengenali dirimu, engkau akan benar-benar mengenalinya. Dan saat itulah tabir hatimu terbuka lebih lebar, menyisakan sebuah jalan bercahaya yang tak pernah engkau duga ada di dalam dirimu. Bab 3. Suara rahasia dari dalam jiwa. Dalam setiap zikir yang engkau ucapkan, ada sesuatu yang mulai bergerak dari dalam dirimu. Awalnya samar, seperti bisikan jauh di balik dinding hati. Namun semakin engkau tenggelam dalam lafaz itu, suara tersebut menjadi semakin jelas. Ia bukan suara manusia, bukan pula gema dari luar, melainkan suara rahasia yang lahir dari kedalaman jiwamu sendiri. Suara ini adalah jawaban dari tabir yang mulai terbuka, sebuah tanda bahwa engkau sedang dipanggil menuju kebenaran yang lebih dalam. Suara itu tidak terdengar melalui telinga, melainkan melalui rasa. Ia berbicara dengan bahasa yang tak bisa diterjemahkan oleh logika. Namun anehnya engkau mengerti maksudnya. Kadang ia menegur, kadang ia menenangkan, kadang ia hanya berbisik lirih. Teruskan, jangan berhenti. Suara ini begitu lembut namun tegas, seakan berasal dari bagian dirimu yang paling sejati. Bagian yang selama ini terkubur di bawah lapisan dunia dan kesibukan fana. Semakin engkau mengikuti suara itu, semakin engkau sadar bahwa dirimu yang sebenarnya tidak pernah diam. Ia selalu menunggu, selalu ingin berbicara, namun tak pernah engkau dengarkan karena telingamu sibuk dengan hiruk-pikuk dunia. Zikir ini adalah kunci yang membungkam kebisingan luar, sehingga suara rahasia dari dalam bisa terdengar kembali. Dan saat suara itu mulai menyatu dengan zikirmu, engkau akan merasakan seolah ada dua suara yang bergema bersamaan. Suaramu sendiri dan suara hatimu yang paling murni. Banyak orang tidak pernah sampai pada tahap ini karena mereka hanya melafazkan zikir dengan bibir, tanpa mengizinkannya meresap ke dalam hati. Mereka berhenti pada permukaan, tidak masuk ke kedalaman. Padahal jika mereka berani melangkah lebih jauh, mereka akan mendengar bisikan yang selama ini mereka cari dalam ribuan buku dan ceramah. Suara itu adalah guru sejati yang tidak pernah berbohong karena ia berasal langsung dari pusat kesadaran yang tersambung dengan Allah. Dan ketika engkau benar-benar larut, engkau akan sadar. Suara itu bukan hanya sekadar suara hatimu. Ia adalah gema dari sebuah kehadiran yang lebih agung, lebih tinggi, dan lebih murni daripada dirimu sendiri. Sebuah panggilan halus yang menuntunmu untuk terus berjalan, menembus tabir demi tabir, hingga engkau tiba pada cahaya yang selama ini menantimu. Dan sejak saat itu, engkau tidak akan pernah merasa sendiri lagi.
Bab 4, Lorong Gelap Menuju Cahaya. Perjalanan menuju terbukanya tabir hati tidaklah lurus dan mudah. Ada sebuah lorong gelap yang harus dilewati oleh setiap jiwa yang berani melangkah. Lorong itu dipenuhi bayangan, bisikan halus yang meragukanmu, serta ketakutan yang mengendap dari masa lalu. Seakan-akan seluruh kelemahanmu ditampakkan kembali untuk menguji sejauh mana engkau benar-benar siap menerima cahaya. Inilah gerbang yang memisahkan mereka yang hanya ingin tahu dengan mereka yang benar-benar ingin menemukan. Ketika engkau menyebut zikir itu di dalam lorong gelap tersebut, ia berubah menjadi obor. Satu lafaz saja sudah cukup untuk menyalakan percikan, dan setiap pengulangan menambah terangnya sinar itu. Perlahan-lahan kegelapan mulai surut, namun bukan tanpa perlawanan. Semakin terang zikirmu, semakin kuat pula bayangan yang mencoba menutupinya. Kadang engkau merasa seolah sedang berbicara pada kehampaan. Kadang ada rasa ingin berhenti, tetapi justru pada titik itulah zikir menguji keteguhan hatimu. Lorong gelap ini bukanlah musuh, melainkan cermin. Ia memperlihatkan wajah asli dirimu, rasa takut, keraguan, kesombongan, dan luka yang selama ini engkau simpan. Banyak yang gagal melangkah lebih jauh karena tidak sanggup menghadapi dirinya sendiri. Namun bagi mereka yang terus berzikir, kegelapan itu akhirnya menyerah. Karena tidak ada kegelapan yang sanggup melawan cahaya yang lahir dari namanya. Dan ketika engkau berhasil melewati lorong itu, tiba-tiba cahaya menyambutmu dengan kehangatan yang tak terlukiskan. Cahaya itu begitu terang, tetapi tidak menyilaukan. Ia seakan merangkul seluruh keberadaanmu, membebaskanmu dari beban yang selama ini menempel di pundakmu. Saat itulah engkau menyadari bahwa kegelapan hanyalah ilusi yang engkau ciptakan sendiri, dan zikir adalah jalan untuk menembusnya. Momen ini membuatmu berbeda dari sebelumnya. Engkau tidak lagi berjalan dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati yang telah disentuh cahaya. Engkau mulai melihat bahwa hidup ini bukan sekadar peristiwa acak, tetapi sebuah panggilan rahasia untuk kembali. Dan sejak saat itu, setiap kali engkau berzikir, engkau tidak hanya melafazkan kata-kata, engkau sedang menyalakan cahaya yang akan terus menuntunmu melewati setiap lorong gelap kehidupan. Bab 5, Cermin Jiwa yang Retak. Setelah engkau melewati lorong gelap itu, ada saat di mana cahaya zikir mulai memperlihatkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ia bukan hanya menyingkap jalan, tetapi juga memperlihatkan dirimu sendiri. Seperti cermin yang tiba-tiba retak, engkau melihat lapisan-lapisan jiwa yang selama ini engkau sembunyikan dari pandangan dunia. Di dalamnya, engkau menemukan wajah yang tidak selalu indah. Ada kesombongan yang terselip, ada iri yang mengendap, ada luka yang membusuk tanpa pernah disembuhkan. Cahaya zikir menyingkap semua itu, bukan untuk melemahkanmu, melainkan untuk membebaskanmu. Momen ini seringkali membuat jiwa gemetar, sebab tidak ada yang lebih menakutkan daripada berhadapan dengan kebenaran tentang diri sendiri. Banyak orang yang lebih senang hidup dengan topeng, karena topeng membuat mereka merasa aman. Namun zikir ini menghancurkan topeng itu sedikit demi sedikit, hingga engkau tidak punya pilihan selain menatap wajahmu yang sejati. Dan pada saat itu, engkau baru sadar betapa rapuhnya engkau tanpa kasih sayang Allah. Namun jangan salah, retaknya cermin itu bukanlah pertanda kehancuran, melainkan awal dari kelahiran baru. Pecahan-pecahan yang berserakan itu adalah bagian dari dirimu yang harus dilepaskan agar cahaya bisa masuk lebih dalam. Engkau akan menangis tanpa sebab, engkau akan merasakan penyesalan yang begitu berat, namun di balik itu semua ada rasa lega yang tidak bisa dijelaskan. Seakan-akan beban yang selama ini menindih hatimu mulai runtuh satu persatu. Zikir itu bekerja seperti tangan halus yang membersihkan debu dari cermin jiwa. Semakin engkau menyebut namanya, semakin jelas pula pantulan dirimu yang sejati. Engkau tidak lagi melihat sekadar manusia fana yang penuh kesalahan, tetapi engkau mulai melihat jiwa yang sedang dirangkul oleh cahayanya. Inilah momen yang membuat seseorang benar-benar memahami arti taubat. Bukan hanya sekadar kata, tetapi perjumpaan langsung dengan nurani yang paling dalam. Dan ketika cermin itu akhirnya kembali utuh, meski dengan bekas retakan yang masih terlihat, engkau akan sadar
engkau bukan lagi orang yang sama. Retakan itu menjadi saksi perjalananmu, bukti bahwa engkau pernah runtuh namun diangkat kembali oleh zikir. Dan sejak saat itu, setiap kali engkau menatap ke dalam hatimu, engkau akan melihat cahaya yang tidak bisa dipadamkan lagi. Cahaya yang lahir dari satu zikir yang sanggup membuka tabir hatimu. Bab 6. Pintu rahasia yang terbuka. Setelah engkau berani menatap retakan cermin jiwamu, sebuah perubahan mulai terjadi. Tidak lagi samar, tidak lagi sekadar kilasan, melainkan pengalaman nyata yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seakan-akan ada sebuah pintu yang selama ini terkunci rapat, kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Pintu itu tidak berada di luar dirimu, melainkan di kedalaman hatimu sendiri. Dan setiap kali engkau menyebut zikir itu, engkau merasakan pintu tersebut berderit, seolah siap menyingkap sesuatu yang besar. Pintu rahasia ini bukanlah pintu biasa. Ia tidak terbuat dari kayu atau besi, melainkan dari lapisan-lapisan hati yang selama ini tertutup oleh keangkuhan, kesibukan, dan kelalaian. Begitu engkau dekat dengannya, engkau akan merasakan sebuah getaran yang membuat bulu kudukmu berdiri. Ada daya tarik yang halus namun sangat kuat, seakan memanggilmu untuk melangkah masuk. Tetapi sekaligus ada rasa gentar yang begitu dalam, sebab engkau tahu apapun yang ada di balik pintu itu akan mengubahmu selamanya. Bagi mereka yang berani melewatinya, pintu ini akan menyingkap dunia batin yang begitu luas. Zikir bukan lagi sekadar kata yang diulang, melainkan suara kunci yang memutar grendel gaib. Begitu engkau masuk, engkau akan merasakan kehadiran yang begitu dekat meski tak terlihat. Kehadiran itu menyelimuti, menenangkan, dan membuat hatimu bergetar dengan rasa yang tidak pernah engkau kenal sebelumnya. Rasa yang bukan hanya cinta, tetapi juga tunduk sepenuhnya. Namun jangan kira perjalanan ini tanpa ujian. Di balik pintu itu, engkau juga akan melihat bayangan dirimu yang paling kelam. Bagian-bagian yang engkau tolak, bagian-bagian yang engkau sembunyikan dari dunia. Semuanya muncul kembali, seakan ingin memastikan bahwa engkau benar-benar siap menerima cahaya. Dan hanya zikir yang bisa membuatmu tetap teguh, karena setiap lafaznya adalah seperti langkah kecil yang membawamu semakin dalam ke dalam ruang suci itu. Dan ketika pintu itu benar-benar terbuka lebar, engkau akan tahu bahwa apa yang engkau temukan bukanlah sesuatu dari luar, melainkan sesuatu yang sejak awal telah ada di dalam dirimu. Sebuah rahasia yang selalu menunggu untuk disingkap, bahwa dirimu tidak pernah terpisah darinya. Tabir itu selama ini hanyalah ilusi, dan zikir adalah kunci yang membawamu pulang kepada cahayanya. Bab 7. Getaran rahasia alam semesta. Setelah pintu batin itu terbuka, engkau mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar ketenangan hati. Engkau merasakan bahwa seluruh alam semesta dengan segala isinya bergetar dalam irama yang sama dengan zikirmu. Angin yang berhembus, dedaunan yang bergoyang, aliran air yang mengalir, bahkan detak jantungmu sendiri, semuanya seakan beresonansi dalam satu nama. Inilah getaran rahasia yang tidak pernah bisa ditangkap oleh telinga biasa, melainkan hanya oleh hati yang tabirnya telah terbuka. Getaran ini membuatmu menyadari bahwa zikir bukanlah sesuatu yang asing bagi alam semesta. Justru sebaliknya, seluruh alam semesta sejak awal telah bertasbih, hanya saja manusia yang lalai untuk mendengarnya. Kini ketika engkau larut dalam zikir, telinga batinmu menjadi peka, dan engkau mulai mendengar irama yang tidak pernah berhenti berdendang. Sebuah irama yang abadi, yang tak terikat waktu maupun ruang. Mereka yang mencapai tahap ini seringkali menangis tanpa sebab mereka sadar bahwa selama ini mereka merasa sendirian, padahal seluruh ciptaan sedang bersama-sama mengingatnya. Rasa keterhubungan itu begitu dalam, hingga membuatmu merasa menjadi bagian dari sesuatu yang tak terbatas. Dirimu yang kecil, yang penuh dosa dan kelemahan, kini hanyut dalam samudera zikir kosmik yang tak bertepi. Namun kesadaran ini bukan tanpa ujian. Ada saat di mana engkau merasa hampir hilang, seakan dirimu lenyap di telan lautan cahaya dan suara semesta. Di titik inilah ego lama mencoba bangkit, menakutimu agar mundur, membisikkan bahwa engkau bisa gila jika terus melangkah.
Tetapi zikir adalah jangkar yang membuatmu tetap tenang. Ia menjaga agar engkau tidak hanyut dalam ilusi, tetapi tetap teguh dalam kebenaran. Dan ketika engkau berhasil melewati gelombang itu, engkau akan merasakan sesuatu yang jauh lebih agung. Engkau bukan lagi sekadar penyebut, melainkan bagian dari zikir itu sendiri. Bukan lagi engkau yang berzikir, melainkan zikir yang hidup melalui dirimu. Pada titik inilah takbir semakin tersibak, dan engkau menyadari bahwa seluruh alam semesta hanyalah cermin yang memantulkan namanya yang Maha Agung. Bab 8. Rahasia keheningan yang hidup. Setelah engkau merasakan getaran semesta yang berzikir, engkau akan sampai pada tahap di mana semua suara tiba-tiba lenyap. Tidak ada lagi gema, tidak ada lagi irama, hanya keheningan yang begitu pekat. Namun keheningan ini berbeda dari diam yang biasa engkau kenal. Ia adalah keheningan yang hidup, yang bernafas, yang seakan mengandung sesuatu yang jauh lebih luas daripada seluruh suara yang pernah engkau dengar. Inilah rahasia sunyi, tempat di mana zikir tidak lagi hanya berupa lafaz, melainkan wujud kesadaran murni. Dalam keheningan itu, engkau seakan masuk ke ruang kosong yang tak memiliki dinding, tak memiliki atap, tak memiliki dasar. Sebuah ruang yang tidak terbatas, namun penuh dengan keberadaan. Engkau tidak mendengar apapun, namun justru disitulah engkau merasakan segalanya. Setiap tarikan napasmu menjadi zikir, setiap detak jantungmu menjadi tasbih, dan setiap gerakan batinmu menjadi doa yang tak terucap. Banyak orang takut dengan keheningan seperti ini. Mereka mengira bahwa diam berarti hampa, padahal di balik hampa itu tersembunyi rahasia terbesar, bahwa zikir sejati bukanlah kata, melainkan kesadaran yang menyatu dengan sang pemilik kehidupan. Engkau bisa saja berhenti berbicara, tetapi zikir itu tetap mengalir, karena ia bukan berasal dari mulutmu, melainkan dari inti ruhmu yang selalu terhubung kepadanya. Keheningan ini juga menyingkapkan sebuah kenyataan, bahwa selama ini engkau berlari terlalu jauh mengejar suara-suara dunia, hingga lupa bahwa jawaban yang engkau cari justru berada di dalam sunyi. Di titik ini, engkau mulai mengerti bahwa dunia luar hanyalah cermin yang berisik, sementara rahasia sejati berdiam di balik tabir keheningan. Dan hanya dengan zikir, engkau bisa menemukan pintu masuk menuju sunyi yang hidup itu. Dan ketika engkau benar-benar larut di dalamnya, engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Ada rasa damai yang begitu luas, seakan engkau terapung di samudera tak bertepi, tanpa takut tenggelam. Disitulah engkau tahu, tabir hatimu hampir sepenuhnya terbuka. Sebab dalam keheningan itu, engkau bukan lagi sekadar hamba yang berzikir, melainkan jiwa yang larut dalam zikir yang abadi. Bab 9. Pertemuan dengan cahaya dirimu. Setelah melewati keheningan yang hidup, engkau akan mendapati sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah cahaya yang seakan berasal dari dalam dirimu sendiri. Cahaya itu tidak datang dari luar, tidak dari bintang, tidak dari matahari, melainkan dari pusat ruhmu yang paling dalam. Ia begitu lembut, namun sanggup menyingkap seluruh gelap yang masih tersisa. Engkau pun mulai menyadari bahwa selama ini engkau berjalan bukan untuk menemukan sesuatu di luar, tetapi untuk bertemu dengan cahayamu sendiri. Cahaya yang tersambung langsung kepadanya. Cahaya ini bukan hanya pendar samar, melainkan wajah dirimu yang sejati. Wajah yang tidak menua, tidak rapuh, tidak ternoda oleh dosa-dosa yang engkau lakukan di dunia. Ia adalah bentuk ruhani yang Allah titipkan sejak awal, sebuah percikan ilahi yang tidak pernah padam. Dan saat engkau melihatnya, engkau akan merasa seakan sedang bercermin pada sosok yang selama ini engkau cari, tetapi terlupakan di balik hiruk-pikuk dunia. Namun perjumpaan dengan cahaya dirimu bukanlah momen yang ringan. Ada rasa haru, ada rasa gentar, bahkan ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Sebab melihat cahaya itu berarti engkau harus jujur kepada dirimu sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Zikir membuatmu berdiri telanjang di hadapan kebenaran, dan hanya jiwa yang ikhlaslah yang mampu menatapnya tanpa lari. Saat cahaya itu semakin mendekat, engkau akan merasakan sesuatu yang aneh. Seolah batas antara dirimu dan cahaya itu perlahan menghilang. Engkau tidak lagi sekadar melihatnya, melainkan menyadari bahwa engkau adalah bagian darinya.
Rasa keterpisahan yang selama ini menyesakanmu sirna begitu saja. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa sejak awal engkau tidak pernah jauh darinya dan tidak pernah sendirian dalam perjalanan hidupmu. Inilah puncak dari terbukanya tabir hati, pertemuan dengan cahaya dirimu yang hakiki. Dan ketika engkau sudah menatapnya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Sebab setiap langkahmu, setiap kata-katamu, dan setiap zikirmu akan selalu diwarnai oleh cahaya itu. Ia menjadi penuntun, menjadi pelita, menjadi saksi bahwa engkau telah memasuki rahasia yang tidak semua manusia berani datangi. Dan sejak saat itu, dunia tidak lagi hanya terlihat sebagai dunia, tetapi sebagai jalan pulang menujunya. Bab 10. Tabir yang terbuka sepenuhnya. Ketika semua lapisan telah engkau lewati, lorong gelap, cermin yang retak, pintu rahasia, getaran semesta, hingga pertemuan dengan cahaya dirimu, maka tibalah engkau pada momen yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan bahasa dunia. Tabir yang selama ini menutupi hatimu kini terbuka sepenuhnya. Tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi bayangan. Yang tersisa hanyalah kejernihan. Engkau melihat bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati yang bercahaya. Dan pandangan itu menyingkapkan kenyataan bahwa seluruh hidupmu hanyalah perjalanan untuk sampai pada titik ini. Di momen itu, zikir bukan lagi sekadar lafaz, bukan lagi sekadar pengulangan kata, tetapi ia telah menjadi denyut nadi, menjadi napas, menjadi aliran hidup yang tidak pernah terputus. Engkau tidak lagi perlu memaksa bibirmu untuk bergerak, karena zikir itu kini hidup dengan sendirinya di dalam dirimu. Ia seperti aliran sungai yang terus mengalir ke samudra, tak pernah berhenti, tak pernah kering. Dan engkau adalah sungai itu, yang akhirnya kembali ke laut asalnya. Allah yang maha abadi. Namun jangan kira terbukanya tabir hati menjadikanmu sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru sebaliknya, semakin engkau melihat cahaya itu, semakin engkau merasa kecil. Engkau sadar bahwa segala pengetahuan, segala amal, segala zikir yang engkau lakukan hanyalah setetes dibanding samudera kebesarannya. Dan perasaan kecil itu bukan melemahkanmu, melainkan membuatmu tenggelam dalam kerendahan hati yang justru melahirkan kekuatan sejati. Di titik inilah engkau memahami makna rahasia kalimat yang sejak awal engkau sebut dalam zikirmu. Kalimat itu bukan sekadar kunci, melainkan jalan. Bukan sekadar pintu, melainkan rumah. Ia membawamu dari kebingungan menuju kepastian, dari kegelapan menuju cahaya, dari kesendirian menuju kebersamaan dengannya. Dan kini engkau tahu, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi tirai, sebab engkau telah kembali ke dalam pelukan cahaya yang abadi. Dan ketika engkau kembali menatap dunia setelah tabir hatimu terbuka, engkau tidak lagi melihat dunia yang sama. Segalanya berubah. Setiap orang yang engkau temui bukan lagi sekadar manusia biasa, melainkan tanda kebesarannya. Setiap peristiwa bukan lagi sekadar kejadian acak, melainkan undangan untuk semakin dekat kepadanya. Dan setiap zikir yang engkau ucapkan kini bukan hanya menggetarkan hatimu, tetapi juga menggetarkan semesta. Inilah rahasia besar, tabir hatimu terbuka dengan satu zikir itu. Dan sejak saat itu, engkau tidak akan pernah kembali menjadi dirimu yang lama. Saudaraku, setiap perjalanan selalu berakhir, namun zikir tidak pernah berhenti. Apa yang engkau dengar hari ini hanyalah pintu awal, selebihnya adalah perjalanan batinmu sendiri bersama Allah yang maha dekat. Sebelum kita berpisah, mari kita tundukkan hati. Allahumma ya Allah, bukakanlah tabir hati saudara-saudaraku yang mendengarkan ini. Lapangkanlah dada mereka dengan cahayamu. Kuatkanlah iman mereka dengan zikirmu. Dan jadikan langkah-langkah hidup mereka selalu berada di jalanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Jika engkau merasakan getaran di hatimu malam ini, jangan lupa tinggalkan komentar tentang pengalamanmu dan tekan tombol like agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh cahaya zikir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.